Salah tidak. Merasa keprank, merasa kesal, itulah yang kita rasakan setiap kali kita nonton Boys Planet, guys. Sumpah ini mah ini. Ngerasain kalian. Itu adalah ide Vidya dan saya untuk ngeprank kalian juga, mencoba apakah penonton saya akan sama kesalnya ketika menonton Mnet gitu. Oke, kita lanjut lagi kali ya. Iya, testimoni silakan sebelum kita mulai testimoni di kolom komentar ya. Nah, habis itu sambil kita ngobrol nih, sambil kalian ngetik testimoni prank kita yang kemarin. Nah, terus gimana sih? Tapi kita perlu disclaimer dulu. Iya. Di sini kita nggak ada ujaran kebencian atau ujaran Iya. ketidaksukaan sama Shuebo. Kita tuh pure reaksi kita ketika kita menonton Betul. itu. Kita juga terima kalau si Shuebo emang dia rankingnya 1 karena live audience-nya mereka kan ngelihat performance-nya langsung. Betul. Betul kan? Dan banyak juga yang fansnya Shuebo tuh nge-point out kayak Shuebo bagus kok, dia banyak interaksi juga di performance-nya. Bisa jadi itu adalah keputusan yang benar karena mereka kan lebih objektif, karena mereka nggak ngeliat drama-dramanya. Betul. Mereka lihat bener-bener performance-nya aja, Tapi- skillnya yang ditampilin aja. Tapi buat penonton di rumah yang nonton secara streaming, yang melihat tayangan drama dan hasil editan taktik Yahudi dari Mnet ini, sangat kecil kemungkinannya untuk tidak merasa tidak terima pada saat hasil memperlihatkan bahwa Chawungki tidak mendapatkan voting yang terbesar di grup mereka, di grup Feel Special ini. Itulah yang gue sama Vidya rasakan, kayak anjir, effort sebesar itu seperti sia-sia karena penonton yang di live itu, penonton yang di live di studio tidak tahu dramanya seperti apa gitu loh. Bahkan kalau kalian nonton di ini, banyak banget yang ekspektasiin si Wungki itu bakal ranking 1. Kayak, Iya. lu juga pasti bisa, lu Bahkan juara sebelum 1." pengumuman voting, coba lu lihat ekspresi-ekspresi trainee-trainee lain pada bilang Wungki nih kayaknya Wungki deh. Wungki peringkat satu. Ternyata lu harus lihat ekspresinya pada saat bukan Wungki peringkat satunya. Orang-orang pada kaget loh. Lu lihat mukanya Jihu melotot, matanya Jihu. Lu lihat matanya Jihu melotot. Dia aja kaget bahwa si Chawungki tidak peringkat 1 gitu. Karena mungkin mereka ngelihat dramanya. Iya. Waktu latihan kan dikasih lihat kan. Betul. Cuman ya harusnya ini masih dalam sebutan objektifnya live audience ya Iya. kan. Karena ini ditampilin ya betul dong, tampilin skillnya aja, bukan Iya. dramanya gitu. Dan orang ngevote bukan berdasarkan drama atau Iya. empati, tapi emang bener-bener yang dilihat adalah apa yang ditampilkan. Betul. Gitu guys. Selesai? Apa masih ada mau tambah lagi? Sudah. Silahkan tulis kolom komentar kalau misalnya dari pihak Zhang Shuaibo sudah ada klarifikasi ini evil editing atau bukan ya. Karena sekali lagi evil editing itu tipis di Mnet tuh, kita Betul. 50-50. Dan kita perlu tahu apa Iya. sebenarnya terjadi. Tapi kita juga berhak untuk mengutarakan perasaan kita pada saat menonton ini gitu. Nah, setelah ini spring. sarang buat Komalgot. Iya. Not spring, Love, Cherry Blossom. Ya itu. Pas mereka mau evaluasi pertama sama Master Nim, sama Master Nim dibilang gini, wah Avenger nih. Gitu. Wah, Avenger nih. Sarkasnya kampret banget nih Master Nimnya, sumpah. Terus abis itu apa coba? Apa? Abis itu disetelin funny fail momennya mereka. Iya. Pada saat Master Nim bilang tim ini Avengers ya, kan sarkas tuh. Abis itu ditampilin Yang Doha. momennya Doha lagi. Beroka, So right. Terus ditampilin lagi Si Lidael. Dael yang ini. Nabina. Yang gitu ditampilin lagi. Kita berdua tuh ketawa banget karena Mnet nih gak bisa move on anjir. Betul. Dia bahas terus tuh bagian-bagian mereka Iya. yang kayak aduh. Tapi pas latihan tuh juri tuh ngerasa kayaknya kurang maksimal deh kalau kayak gini. Akhirnya kalau nggak salah sama Bobby tuh sama Master Nim yang lain partnya tuh diganti. Akhirnya si leadernya siapa sih sayang? Ya Jong Ichan, kan Jong Ichan Lidael sama Doha. Oh iya. Si Ichan ini bilang gini, kayaknya kita harus ubah deh partnya. Mau nggak mau gitu. Terus si Doha kayak diganti partnya. Akhirnya si Dael dapet lah si bagian killing part ini. Iya. Dan Doha jadi rapper. Turns out Malah mantap. bagus banget. Malah bagus. Sarangnya pacobo. Jadi si Doha itu bagian aman gue tuh nggak bisa gitu. Dan ngerasa kayaknya kurang bagus gitu. Akhirnya pas Dael yang nyanyiin, Dael lu cocok banget masuk lagu ini. Iya, lagu Ini image-nya sangat bagus. Iya. Jong Ichan juga walaupun di sebelumnya kayak kurang fit suaranya waktu di Danger, tapi di sini suaranya
keluar loh. Iya, betul. Skillnya bagus di sini. Ada yang kamu, wow, itu yang dia improve di akhir itu. Dan asal kamu tahu, Jong Ichan ini dulu lulusan Island. Tahu. Yang meluluskan Enhypen. Iya, tahu. Iya, dia pernah ikut Island. Doha kayaknya passion kamu di rap deh. Tapi dia di rap ini bagus karena suaranya tuh suara yang apa namanya? Dengarkan Sleep callable buat cewek kayaknya. Pokoknya suara dia kayak cowok-cowok manly gitu kan. Ya, maksudnya ada pokoknya. 막상 뭐 별거 있나? Mantap. Beruntung lu tidak melucu lu di atas panggung lu Doha. Kalau lu melucu lagi lu di atas panggung, di belakang panggung, kena lu sama editan Mnet lu. Dilucu-lucukan terus nanti. Ada lagi meme-nya, ada lagi muncul lagi meme-nya. Doha kentut aja kagak di-cut sama Mnet, lu bayangin. Biar apa? Biar kagak dragging, biar lucu tuh show-nya ininya, acaranya. Dari sekian banyak footage berjam-jam, itu kan bisa dipadetin ya. Yang Doha kentut itu tuh bisa kagak dimasukin, tapi sama Mnet dimasukin. Makanya Doha lu napas aja kayaknya Mnet. Iya, sama Mnet diperhatiin nih, apa nih napasnya, apakah beda dengan napas menit sebelumnya kan? Dicari-cari terus dari si Doha ini kelucuannya sama Mnet. Oh iya, kita belum bahas ya yang rankingnya paling tinggi di penampilan ini si lagu Sarang Botko Margo ini si Jong Ichan. Karena memang Jong Ichan. iya, karena dia vokalnya di sini stand out Keluar banget, ya, keluar banget. mantap. Terus kita bahas sekarang Butterfly. Hiu. Nah, kenapa? Itu sebenarnya bagian itu nggak lucu sama sekali. Tapi karena editannya Mnet sama si Choi Yong Jun selaku Master Nim di bagian dance, jadi lucu anjir part itu. Padahal nggak lucu ya, kalau nggak ada editan itu nggak lucu loh. Lu nyanyiinnya bisa nggak bersih aja gitu? Iya. Dibuat neat. Jangan ada, jangan ada gitu. Iya, gue malah ngeliat lu kayak orang sakit. Jadi di tim ini tuh ada Brian, Chen Quan Chui, Kong sama Lim Jun So ya. Nah, si yang disorot banget di sini adalah si Junso. Jun So sama Chen Quan Chui ya di sini. Oh, yang gitu. Iya. Hiu, itu nggak lucu sama sekali padahal mah kayak ya udah gitu dia lagi latihan nyanyi, iya tapi karena editannya sama si Choi Yong Jun membuat itu jadi lucu banget anjir. Sama komentarnya Choi Yong Jun. Tapi jadi lucu banget ya. Jadi lucu banget loh. Jadi kita sekarang kebayang-bayang. Nah, si Junso ini dia Tapi aku ngeliat Junso keinget sama siapa coba? coba. Siapa tuh 2PM? Yang jadi MC di Kingdom. Bukan 2PM, TVXQ. TVXQ. Sorry. Yunho. Ya kan mukanya sekilas mirip ya? Nggak mirip-mirip banget tapi kayak sekilas. Gitu. Oh. Next. Nah, tapi si Junso ini sangat banget disorot di mana dia nih entah dia mengalami gangguan panik atau dia mengalami gugup yang sangat tidak terkontrol yang dia sendiri tidak bisa mengatasinya. Menurut kamu gimana? Sampai ke bawah-bawah ke panggung loh si Junso ini gugupnya. Ada satu momen di mana dia pas latihan nyanyi bagus, tapi pas di panggung jadi demam panggung aja berarti. jadi gitu merosot gitu, jadi menurun penampilannya. Demam panggung aja karena banyak tipe orang juga yang kayak gitu kayak aku nih. Aku tuh pinter, tapi di setiap abis UN nilainya anjlok karena itu tekanan besar bagi aku. Tekanan besar? Iya, karena ya jadinya gimana ya? Kayak ya beda aja tekanannya. Mungkin yang dihadapi kayak gitu. Tekanan di diri dia adalah dia nggak bisa menghadapi ketakutan dia akan dirinya sendiri kayak gue bisa nggak ya? Bagus gak nih ya suara gue? Gitu. Nah, kalau ragu sama takut udah pasti jadinya jelek. Nah itu dia. Tapi kan sebenarnya yang bisa menghadapi itu adalah dirinya sendiri dong. Harusnya yang bisa mengatasi itu karena dia sendiri yang cuman bisa menghandle dirinya. Ya, tapi dia sendiri udah kalah sama dirinya sendiri. Berarti ya kalau menurut gue sih mentalnya dia belum cukup kuat dan belum cukup siap untuk ikut survival. Apalagi survival Mnet gitu kan. Di situ penuh tekanan, penuh evil editing di mana-mana. Makanya tadi aku sempat bilang ke kamu kan, kayaknya si Junso ini kayak belum cocok jadi idol. Iya. Karena dia harusnya bisa menghadapi tekanan yang sangat tinggi. Gitu. Kalau dia kayak gini aja belum bisa, gimana kalau jadi idol? Mungkin karir ini nggak cocok.
Karena aku pribadi bisa ngerasain dan Dia aku tuh- bisa bilang aku kalau jadi Junso aku bilang aku nggak cocok di pekerjaan ini karena terlalu expose kemampuan banget. Dan dia tuh yang aku rasa adalah ketika dia mau dijudge dia pasti salah. Pas latihan bagus kan? Iya. Iya, dia tuh nggak bisa ngeliat orang yang akan ngejudge dia. Yang kamu lihat sih. Spekulasi kamu, ya. Kalau kita mau mencoba berada di sepatu dia. Iya, padahal sayang sekali ya, secara visualnya Junso ini bisa jadi menurut pandangan Masters of Survival gua, kayaknya dia ini bisa jadi salah satu yang bikin Mnet tertarik untuk mendebutkan gitu. Visualnya ada, ganteng. Ganteng loh. Terus pas lagi latihan dia salah pun diketawain sama Master Nimnya karena Iya. itu lucu. Iya. Innocent yang lucu. Ada sisi effortless funny di dalam Iya, diri dia yang nggak bener. perlu ngelawak tapi udah lucu gitu. Dia tuh menarik ya. Menarik. Tampan dan menarik. Betul. Suaranya juga bagus. Tapi sayang karena dia gugup, jadinya banget itu kelihatan. suaranya tidak keluar pada saat manggung gitu. Dan itu fatal sih karena yang utama adalah pada saat lu di atas panggung. Iya, pada saat orang ngejudge lu. Iya, bukan pada saat latihan. Kalau di latihan jelek tapi di atas panggung bagus, nah itu mah nggak apa-apa. Yang salah ada di latihan bagus, pas manggung malah jelek gitu. Ya, Itu juga yang buat sedih karena waktu setelah dia dikasih nilai setelah mereka tampil kan mereka turun. Iya. Lalu dia nangis, dia bilang pas latihan gue nggak kayak gini kok, pas latihan gue bagus kok. Itu yang buat aku ngerasa kayak oh berarti dia tuh takut sama penilaian orang-orang betul. gitu. Dia tuh demam panggung banget gitu. Kasian sih menurut gua si Junso ini kelar acara survival ini perlu didampingi psikolog sih. Mesti ke psikolog, kayaknya ada sesuatu dalam diri dia Tiba-tiba sotoy banget. tiba-tiba sotoy itu kan, kayak mungkin ada trauma masa lalu yang bikin dia seperti ini. Bisa jadi kan, kita nggak tahu juga karena dia terlampau jatuh lebih dalam ke dalam rasa takutnya sendiri. Menurut aku itu yang menurut aku kayaknya dia ada sesuatu di mentalnya dia yang perlu didampingi sama seseorang yang lebih ahli untuk memperbaiki itu gitu. Soalnya dari awal juga dari awal pemilihan lagu juga dia banyak nggak percaya dirinya kan. Betul. Sampai member-member di timnya itu juga ngerasa kalau dia itu nggak punya kepercayaan diri. Iya. Nah pas banget dievaluasi, Master Nimi pada muji dia kayak Iya. lu nih ada potensi, bagus loh suara Iya. lu. Nah dari situ kepercayaan diri dia meningkat lah. Betul. Naik kan, jadi semangat. Kata timnya juga gitu. Karena juri-juri Master Nim pada bilang bagus-bagus, akhirnya Junso jadi lebih bersemangat dan lebih kelihatan ada passionnya gitu dalam latihan. Tapi pas di rehearsal dia salah lagi kan. Salah lagi. Pas ada di depan Master Nim. Kamu dikasih semangatnya sama Soji sama Master Nim yang lain gitu. Semangat kan. Pas rehearsal deg-degan lagi kan. Salah lagi. Tapi yang dia dapetin adalah bener-bener komentar yang sangat-sangat membuat dia tuh merasa tertekan lagi. Iya. Kayak, Junso lu gak bisa banget, gawat banget lu. Iya. Gitu kan. Itu pasti kan dia ketar-ketir lagi kan kayak, mental langsung kayak, aduh Terguncang iya, lagi anjir. tuh. Duh gue jelek banget lagi. Gitu. Iya. Makanya jadinya dia gak tenang tuh semalaman pasti. Betul. Gimana ya gue besok. Gue tau banget deh. Gue tuh overthinker ya. Iya, kayaknya dia overthinker juga deh. Jadi gue bisa tuh memproyeksikan apa yang ada di pikiran dia. Tapi di sini selain itu, aku juga mau respect banget sama vokalnya Kong. Di sini cocok banget ya si Kong ini vokalnya. Sama Brian yang menurut aku partnya sebenarnya nggak terlalu banyak, tapi vokalnya dipuji sama Solji. Iya. Karena Neat si Chen Quan Chui aja itu disuruh nyontoh si Brian. Nah kayak gitu, jangan ada napasnya kayak di ujung-ujung pelafalan vokalnya gitu, di ujung-ujung artikulasi. Malah Brian dijadiin contoh buat Chen Quan Chui gitu. Betul. Karena cara dia nyanyi tuh neat gitu guys. Dia jadi nggak ada apa-apain ya, sesuai aja sama genrenya. Kan genrenya bukan yang kayak harus seksi banget gitu. Betul. Kan. Si Chen Quan Chui ini juga perlu dikasih respect karena dia berhasil bikin dance break-nya menjadi salah satu main course-nya lah istilahnya. Selendang itu menurut aku gila banget sih. Keren banget sih menjadi pembeda. Dia keren banget sih, dia keren banget. Aku nggak bisa ketemu kata-kata lain yang jelas itu keren banget. Dance tuh keren banget. Yang bobo kain itu kan? Iya, yang bobo kain. Keren banget guys. Ada lagi yang dia dari tiduran. Oh iya. Terus dia tiba-tiba naik terus langsung berlutut gitu ya? Iya. Gokil. Itu gokil sih. Sampailah kita di penghujung pembahasan. Kita bahas tim terakhir yang
selalu dijadikan Mnet sebagai penutup episode agar penonton tertarik untuk menonton episode selanjutnya. Kenapa kamu kesel? Kenapa sayang? Aku kesel sama Mnet. Kenapa? Soalnya part Hui dikit di sini ya. Iya, nggak ada tuh dia ngomong. Nggak ada sama sekali dia ngomong. Ada tapi dikit. Apa? Ini doang. Apa namanya? Tomboy gitu. Itu banyak. Kayak itu yang part dia, bukan? Aduh nih. Kayak emangnya orang harus punya masalah dulu. Gue harus problematik dulu baru lo masukin ke screen time. Iya, Hui giliran lagi lempeng-lempeng aja kagak ada tuh sama Mnet. Gue tahu banget nih. Ini akal-akalan lo. Biar apa? Biar Hui itu tenggelam. Suzonnya gue nih ya, suzonnya aku sayang. Aku sama Mnet suzonnya adalah si Hui ini awal-awal kan kayak di push banget sama Mnet buat jadi diperbanyak screen time-nya, terus dijadiin penutup episode buat orang tertarik kan nonton episode selanjutnya, dijadiin banyak deh pokoknya drama-dramanya Hui di episode-episode awal sebelumnya itu. Aku curiganya goals-nya Mnet untuk bikin acara ini dikenal luas sama masyarakat udah berhasil gara-gara Hui. Free exposure. Nah, sekarang Hui-nya jadi dicampakkan sama Mnet. Ini suzonnya gue ya guys ya. Mnet beralih kepada calon-calon yang sudah Mnet prediksikan untuk menjadi debutnya. Iya, bahkan ada pada saat dia tampil yang dia lagi nyanyi tapi disorotnya orang lain. Itu saking jahatnya Mnet tuh. Ada yang pas dia ada part dia ngelempar mic tuh yang disorot orang lain gitu. Maksudnya, gue kalau jadi Hui kesel karena gue udah menyiapkan atraksi nih coy. Atraksi gue lempar mic set. Kagak dimasukin sama si Mnet gitu kalau aku jadi Hui sih. Jangan lupa nonton Hui Fokus Tomboy di YouTube-nya Mnet. Kan mereka evaluasi di depan para member-member lain ya. Para semua trainee. Bagus nih, mereka evaluasikan gak ada komentar buruk. Lalu mereka ditempatin di ranking kedua. Sama para trainee. Komentarnya gini, bagus sih tapi gue ngarep yang lebih. Bagus sih tapi gue ngarep yang lebih. Lu ngarep apa? Lu ngarep apa? Mentang-mentang mereka ranking tinggi semua, mentang-mentang mereka kekuatannya lumayan rata gitu, mentang-mentang mereka bersinar semua. Lu nggak ngarep lebihnya tuh ngarep apa? Ngarep pas mereka tampil panggungnya kebelah dua, saking dahsyatnya. Lu mau mereka ada gimmick-gimmick sulap gitu? Iya. Lu mau mereka pas baru-baru mulai tomboy gitu pakai flying fox dari atas anjir. Hambin tomboy gitu kan enggak. Tapi kebiasaannya gini. Bagus tapi gua ngarep lebih tuh komentar macam apa? Gua nggak tahu itu trainee siapa yang nulis ya. Banyak. Gua cari deh. Gua cari nih. Lu ngarep apa, Tapi kamu sadar gak sih? Iya. Setiap orang yang udah bagus, itu pasti kalau dianya bagus, orang-orang yang nonton tuh kecewa. Seakan-akan kayak, lu bisa lebih dari ini. Apanya dilebihin? Udah bagus. Lu acknowledge aja kalau gue bagus, gak ada masalah. Ngerti gak? Kayak, ya udah bagus aja. Ya udah tinggal bilang gue bagus. Mereka bagus, tinggal bilang kayak, gue ngarepin yang lebih. Apanya sih? Lu kayak, lebih apanya? Justru mereka bagus ya karena mereka top 10. Betul. Mereka bagus ya karena mereka emang bagus. Betul. Itu kualitas mereka. Jadi ketika kayak gue harusnya ini nggak sesuai sama ekspektasi gue berharap yang lebih. Lu jelasin deh. Lu pengennya apa? Mereka nyanyi 4 bahasa mungkin atau sambil buka lowongan kerja gitu ya. Lu berharap apa? Berharap si Gunwook nge-rap sambil ngisi formulir gitu kan? Apa yang lu harapkan? Nih gue cari nih trainee siapa yang ngomong tim Tomboy ini udah bagus tapi dia ngarep lebih. Gue ngelihatnya tuh tim Tomboy itu bagus dan ya udah bagus gitu, udah cukup. Kayak gitu udah super, penampilan yang super. Apalagi yang diharapkan? Apa lu mengharapkan Hui yang udah kepala 3 baru mulai salto 4 kali sebelum mulai nyanyi? Nggak mungkin, kasihan pinggangnya coy. Gue udah ngerasain. Maksudnya lu ngarepin apa Sung Han Bin lu ngarepin Sung Han Bin apa? Koprol 60 kali ke depan, roll depan. Iya. Suruh waking. Lu ngarepin si Sung Han Bin waking karena dia jago waking. Lu ngarepin Zhang Hao apa? Mentang-mentang si Zhang Hao jago main violin, lu ngarepin Zhang Hao awal-awal main biola. Lagu Titanic. Ayo. Enggak. Maksudnya apa? Lu apa yang lu harapkan gitu loh. Sebel bener gue. Mereka mengharapkan mereka tuh ada blunder dikit, jelek-jeleknya gitu kali ya. Biar kepleset dikit kali ya. Biar nggak terlalu overpower gitu. Iya.
Tapi bisa jadi dengan mereka dikomenin untuk mereka jadi juara 2 itu karena mereka udah tahu mereka bagus, tapi mereka nggak mau buat mereka kelihatan sangat bagus. Betul. Supaya diri mereka tuh, si yang ngasih komen tuh kayak tersemangatin nih. Kayak, gue nih juara 1 bukan lu gitu. Iya. Jadi nggak sih itu permainan mental. Bisa permainan mental juga, Cywar. Lucu banget bagi aku komen kayak gitu tuh kayak, apa? What do you expect guys? Tepuk tangan dulu buat tim Tomboy ya. As expected bagus, udah As ada komen lagi. expected, rata. Zhang Hao vokalnya mantep, Han Bin sebagai killing part, center juga mantep, Gunwook sebagai rapper di sini, metal man, you rock bro. Dan juga Bapak Hui sebagai penyeimbang dan juga kapten lah istilahnya, leader di sini juga bagus. Dan gak egois, keren Dan banget. gak egois, keren banget. Bisa kasih part-part yang buat semua membernya itu Bersinar. Betul. Itu nilai plus banget sih. Dan juga gue bersyukurnya di sini si Hui tidak terlalu harus effort yang kayak gimana gitu kan. Kerjaannya jadi nggak harus effort banyak gitu. Karena diseimbangkan dengan kemampuan timnya, kayak Zhang Hao keren banget, Han Bin udahlah center, Gunwook rapnya udah jadi si Hui tinggal lu ini sebagai leader. Betul. Gitu. Cuma gue kesal aja sama lu Mnet ya. Kenapa sih lu pelit banget ngasih screen time ke Hui? Kayak pelit banget anjir. Iya, soalnya di sini yang ditunjukin tuh cuman apa? Pertemanannya si siapa? Pertemanannya Han Bin sama Zhang Hao. Iya, kayak lah, ya udah kalau mereka berteman mah mending kan daripada lu melihatkan friendshipnya mereka yang kita sudah tahu. Iya. Kasih lihat aja Gonok lagi latihan. Iya, kasih lihat Gonok latihan. Kan bisa Hui lagi menginikan para membernya, lagi mengayomi para membernya. Kasih lihat cara dia menjadi leader. Iya, kasih lihat cara misalnya Gonwook juga sebenarnya di sini kurang juga ya screen time-nya Gonwook juga. Iya, cuman yang episode sebelumnya yang dia dibilang kayak dia tuh magne serem yang lucu gitu. Iya. Tapi mau disuruh-suruh gitu. Iya, Gonwook juga maksudnya di sini layak untuk mendapatkan screen time lebih gitu. Iya, all-rounder loh dia. All-rounder dia. Bisa di point out. Ini malah di point out apa? Si Zhang Hao mijitin si Han Bin. Kebalik. Han Bin mijitin Zhang Hao. Adegan pijet refleksi itu tidak penting menurut gua ya. Kita juga tahu mereka tuh friendshipnya mana. Iya, ini kan gini, mereka kan semua tim itu dari tim awal sampai tim akhir itu pas lagi flashback itu semuanya tentang latihan. Kenapa pas tim Tomboy pas lagi flashback yang ditayangin adalah adegan pijet refleksi sama adegan yang tidak penting lainnya, anjir. Kan ada si Han Bin tuh dia ada mental breakdown karena dia ngerasa tuh tekanan tuh besar banget di dia. Karena dia peringkat pertama kan. Dan dia center kan. Iya. Dia tuh perlu ngasih ekspresi segala macam gimmick yang terbaik lah supaya memuaskan para star kreator. Iya. Makanya jadi beban. Oke, itu kan emang itu harus banget, itu justru peak moment tuh, itu harus banget dimasukin gitu kan. Tapi pas dipijit itu aneh. Pas adegan pijit kagak dikat, menurut gua aneh banget itu. Mending kasih tahu Hui lagi apa? Kan kita butuh update Hui. Atau misalnya kalau mau Han Bin, kalau lu mau nge-push Han Bin, coba Han Bin adegan dia ngelatih ekspresi, ngelatih mimik muka, Iya, pasti lagi latihan. Pasti ada itu. Nggak mungkin nggak ada footage-nya Mnet. Tapi kenapa dari sebagian seluruh banyak adegan Mnet memilih adegan pijit memijit? Allahu Akbar. Betul, kalaupun mau dimunculkan adegan friendship-nya, bisa jadi cuplikan di sela-sela eliminasi. Biasanya kan pas episode eliminasi, di sela-selanya itu kayak ada intermezzo gitu kan. Bisa dimasukin di situ, nggak usah di pas penampilan dipijit itu menurut aku kagak ada korelasinya. Kan Han Bin kagak ada korelasinya sama penampilan. Han Bin bisa pas lagi latihan ekspresi. Zhang Hao bisa pas lagi latihan high note. High note, betul. Di sini kan Zhang Hao adalah high note-nya mantep tuh. High note-nya mantep di Tomboy ini. Bisa tuh. Ada kan pasti footage-nya. Ayo Mnet, yakin gue nih. Ada pasti footage-nya si Zhang Hao lagi latihan high note. Ada. Terus latihan gimana caranya si Han Bin sama Hui menemukan part yang mereka si Han Bin dipegang lehernya gitu sama Hui. Terus mereka adu kepala gitu sambil Hui sama Han Bin bagi pecah suara. Itu yang harusnya ditampilin pada saat latihan. Gimana mereka proses menemukan ide itu. Itu kan menarik. Emang Mnet tuh sukanya begitu. Karena emang di semua grup itu pasti aja. Dia tuh cuman point outin atau stand outin beberapa member aja. Aku juga baru ingat di Zoom aja Oli nggak kelihatan anjir. Betul. Gue tiba-tiba pas ditampil baru tahu di bagian oke.
Alright, gue Iya. tahu part dia kayak Gunuk juga di sini menurut gua kurang banget. bukan kurang penampilannya ya, kurang screen time-nya. Time-nya. Kayak tuh perlu dipuasin gini ya. Kita tuh udah nunggu 2 minggu ya Mnet buat nonton Tomboy. Tapi lu nggak puasin kita dengan banyaknya footage. Seenggaknya kalau lu tahu kita nunggu Tomboy, lu kasih kayak lebih banyak screen time-nya si Hui, Gonuk sama mereka berdua inilah nih, kenapa si Jang Hao sama Ini Hanbin. nih setan nih begini nih, udah nunggu 2 minggu ternyata Udah gitu doang. udah itu doang ya menit. Sekarang kita masuk ke segmen siapakah 9 top 9 pick kamu berdasarkan episode minggu ini. Ini nggak berdasarkan nomor. Oh ya udah, Hui, terus siapa lagi? Hui, Jay, Matthew, Keita, Eugene, Wongki, Gonuk baru masuk, Park Ji Ho baru masuk. Seunghwan. Berapa tuh? 9. Oh, Songhwan. Kalau aku ini berdasarkan minggu ini ya. Yang pertama Eugene, Hanbin, yang ketiga Hui, Keita, kelima Gonwook, keenam Zhang Hao, 7 Gyufin, ke-8 Jihu, 9 Tere. Berdasarkan minggu ini ya. Karena Jihu dan Tere ini baru pertama kali masuk pick aku di top 9 Jihu versi juga. aku. Nih orang berdua gila sih. Aku Eugene baru masuk. Karena sebelum-sebelumnya bagi aku Eugene tuh ya udah cowok cantik aja. Iya. Pas ngeliat dia kayak ganteng ya. Pada degan. Yes. Oke, itu dia guys ya. Silakan ditulis di kolom komentar pick kalian siapa. Oke lah itu aja. Silakan tulis di kolom komentar juga kalau kita ada yang kelewatan dan kalau kita ada yang salah informasi karena ya kita mencoba untuk mereview berdasarkan episode yang sudah tayang tapi ya kalau ada salah-salah mohon dimaafkan dan tolong dikoreksi aja Dikoreksi ya guys. Ingat dikoreksi ini kita yang minta ya. ya. Ini kita yang minta. Dikoreksi. Kalau ada salah dan juga tolong ditambahin kalau misalnya kita ada yang kelewatan ya. Oke. Segitu aja. Sampai berjumpa di Giba Giba Universe Boys Planet selanjutnya. Dadah.